Bersama Mas Pram. Dari kecil di zaman Belanda, saya lahir pada tanggal 27 Januari tahun 1935. Saya sudah tahu bahwa bapak saya guru. Ia disapa rekan, kenalan, dan muridnya dengan menirtur, sedangkan ibu saya disapa oleh para tetangga dengan dorotur. Rumah kami terletak di Desa Jetis, di sudut barat daya kota Blora yang waktu itu merupakan kota kecil pedalaman yang sepi. Kenapa bapak memilih tempat itu? Tidak pernah kami dengar ceritanya. Kami pernah mendengar celaan kerabat kami dari pihak ibu yang berkerumun tinggal di Kauman. Rumah kok di tengah sawah? Mungkin karena ditinjau dari Kauman tempat itu cukup deso. Memang, penilaian mereka tidak terlalu keliru. Rumah kami itu hanya 100 meter dari Kali Lusi. Sisi kanan rumah dikenal sebagai Dalan Kebo atau Jalan Kerbau. Memang, itu jalan menggiring kerbau untuk dimandikan di Kali Lusi. Dan jalan untuk pergi ke daerah persawahan di selatan kota yang bernama Kaliwangan. Namun yang mereka cela barangkali bukan tempatnya saja, melainkan terutama sikap bapak yang seolah tak mau kumpul dengan saudara-saudara yang lain di Kauman. Tetangga kami semua orang bersahaja. Di sebelah kiri, Pak Suto, tukang kayu, Pak Atmo dan Pak Simen, petani. Di belakang, Pak Godek, Belantik, dan Pak Sadir, tukang tempe. Di kanan, Pak Sukiban, Jagal, Pak Wiro, tukang gali pasir, dan Pak Sopir. Di depan, membentang tegalan luas, tapi agak ke kanan tinggal Pak Sumo, petani, dan Pak Wik, tukang timba air. Saya bisa menyebutkan yang lain-lain lagi, yang semuanya kaum pekerja. Karena itu, dari kecil teman bermain saya ya anak-anak pekerja itu. Meski demikian jangan dikira anak-anak itu bodoh dibandingkan anak guru, walau banyak dari mereka tak bersekolah. Saya tidak malu mengakui bahwa guru saya di waktu kecil sesudah ibu saya adalah Rikno, anak Pak Sumo, meski usianya terpaut sedikit saja dari saya. Ia banyak tahu. Ia tahu nama desa-desa di sekitar Jetis. Ia tahu nama Betawi, dan Betawi itu katanya berasal dari Mambet Tai atau Bautai, karena dalam perang melawan Belanda di Betawi tentara Sultan Agung menggunakan peluru kotoran manusia terhadap tentara Belanda. Ia tahu makhluk halus seperti tuyul, sundel bolong, banaspati, dan lain-lain. Ia bisa membuat layangan, bisa membuat kekaan atau angsing dari kayu, bisa membuat jerat betet, dan lain-lain. Saya senang berkawan dengan Rikno dan belajar dari dia apa-apa yang menjadi kebanggaannya. Namun ada kebanggaan saya yang tak bisa disamai oleh Rikno, yaitu kakak saya. Memang Rikno juga punya kakak, 4 orang, tapi semua perempuan, dan semua tidak kemana-mana. Saya punya Mas Pram yang waktu itu ada di Surabaya, yang sekolahnya tinggi, sekolah radio. Waktu itu tidak banyak anak Blora pergi ke Surabaya yang begitu jauh. Lebih jarang lagi ke Betawi. Kalau nanti Mas Pram pulang dari Surabaya, tentu ia pintar sekali, dan oleh-olehnya tentu banyak. Itulah kebanggaan saya. Tidak lama sesudah Jepang masuk, adik terkecil saya, Susanti, meninggal. Menurut catatan laporan kepala desa yang masih tersimpan, peristiwa itu terjadi tanggal 4 Juni tahun 1942. Tapi menurut ingatan Mas Pram, Mbak dan Mbak Is, Susanti meninggal pada hari yang sama dengan ibu kami, Umi Saidah, tanggal 8 Juni tahun 1942. Ia hanya mencapai usia 7 bulan, disusul ibu yang hanya mencapai usia 34 tahun. Entah berapa lama sesudah itu, bapak mendatangkan ibunya, Nenek Sabariah, dari Kediri, untuk mengurus kami. Zaman Jepang adalah zaman yang sungguh tidak enak. Gaji bapak tidak teratur diberikan. Karena bapak jarang memberikan uang, Mbah Sabariah tidak berdaya memberi makan cucu-cucunya. Terpaksa ia ramban atau meramu di kebun kami. Apa saja daun yang dapat dimakan, daun singkong, daun ubi, daun beluntas, daun babing, dipetik, dikulup, dibumbui. Kalau tak ada bumbu, dikasih garam. Tak ada garam, disuruh makan tanpa apapun. Ketika daun-daunan habis, Mbah Sabariah menyuruh memotong pisang yang sebetulnya belum cukup umur. Pisang kepok direbus sebagai ganti nasi. Tak ada lauk, jantung pisang dijadikan lauk. Dan kalau nasi pisang tak cukup, kulit pisang kepok direbus, digarami, sebagai ganti nasi. Lama-kelamaan buah pisang habis. Mbah Sabariah memerintahkan menggali dangkel bonggol, anak pisang biji, dan dangkel anak pisang kini menjadi ganti nasi. Sementara itu daun pisang terutama pisang biji dijual kepada tukang nasi dan tukang lontong. Ketika pohon pisang tumpas,
Mbah Sabariah kebingungan. Mbah Sabariah tidak kerasan jadi pemimpin rumah tangga yang tak pegang uang. Sehari-hari ia cekcok dengan cucu-cucu yang nakal, berani terhadap orang tua, sehingga pada suatu hari, sesudah beberapa bulan di Blora, ia pulang ke rumahnya di Ngadiluih, Kediri. Saya tak tahu apakah ada kesepakatan dengan Bapak. Sementara itu Mas Pram dan Mas Wik, pada 1942 itu, sudah berangkat ke Jakarta untuk sekolah. Kabarnya mereka ikut paman, adik bapak terkecil, Mudikdo. Pemimpin rumah tangga jatuh ke tangan Mbak yang terpaksa meninggalkan sekolah. Waktu itu ia baru duduk di kelas 5 sekolah dasar, umur 12 tahun. Terpaksa, bapak waktu itu lebih banyak di luar rumah, dan Mbak Kun terus sekolah. Karena bapak jarang memberi uang, maka cara mendapatkan uang cepat adalah dengan menjuali barang berharga yang masih tersisa, seperti lemari, mesin jahit, dan sebagainya. Dan ketika barang yang berharga habis, barang yang kurang berharga pun terpaksa digadaikan atau dijuali oleh Mbak sebagai penanggung jawab rumah.